Di pagi hari Minggu yang cerah ini, Paulus meninggalkan Athena untuk pergi ke Korintus dengan tujuan mengabarkan Injil Kristus. Lalu sesampainya Paulus ke Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Bersama istrinya Priscilla, yang mereka berdua sebelumnya bertempat di Italia, yang kemudian pindah ke Korintus. Kakak melanjutkan cerita. Kakak mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Dengarkan kakak berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini, hari yang baik di mana kami bisa berkumpul walaupun masih di ibadah online. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami setiap kami mendengarkan cerita yang Kau sampaikan sendiri lewat kakak-kakak. Kiranya berkati kami agar tertib dan dengar-dengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kita selesai berdoa, kakak ingin mengajak adik-adik di rumah untuk membuka Alkitabnya, di mana bahan cerita kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 4, lalu Roma 16 ayat 3 sampai 5, dan 1 Korintus 16 ayat 19. Kakak bacakan ya untuk adik-adik di rumah, mulai dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4, di mana Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lalu di Roma 16 ayat 3 sampai 5. Roma 16 ayat 3 sampai 5. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epnetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Selanjutnya di 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Kakak akan melanjutkan ceritanya ya. Paulus berkeliling mengabarkan Injil ke banyak tempat. Kadang ia berjalan kaki, kadang ia naik kuda, kadang ketika ia harus menyeberangi laut, ia menggunakan perahu. Suatu hari sampailah ia di kota Korintus, kota dengan pelabuhan yang besar. Orang-orang Korintus belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka masih percaya pada dewa-dewa dan menyembah Allah lain. Banyak orang di Korintus berbuat jahat, tetapi ada satu keluarga yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah Aquila dan istrinya Priscilla. Siapa mereka, adik-adik? Aquila dan istrinya Priscilla ya. Mereka tidak selalu tinggal di Korintus. Mereka adalah pendatang. Aquila memulai usahanya
Dia adalah pembuat tenda. Paulus tidak punya tempat untuk tinggal di Korintus. Dia sangat senang ketika dia bertemu Aquila dan Priscilla. "Kita bertiga bersama-sama orang asing di sini," kata Aquila sambil tersenyum pada Paulus. "Ya, dan kita sama-sama percaya pada Tuhan Yesus," kata Priscilla. "Apa pekerjaanmu?" tanya Paulus. "Kami adalah pembuat tenda," kata Aquila. "Saya juga dapat membuat tenda," kata Paulus. "Tapi saya datang ke Korintus untuk memberitakan Injil," kata Paulus. "Oh, kalau begitu kita dapat bekerja sama," kata Aquila. "Tinggallah di rumah kami. Kita sama-sama membuat tenda dan memberitakan Injil." Paulus sangat senang karena ia dapat tinggal bersama Aquila dan Priscilla dari hari Senin sampai Jumat. Mereka bekerja membuat tenda. Hari Sabtu, Paulus pergi ke gereja orang Yahudi dan memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang di Korintus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah beberapa minggu tinggal di Korintus, Paulus harus melanjutkan perjalanannya lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Aquila dan Priscilla, tapi mereka berkata, "Kami akan pergi ke kota berikutnya bersama kamu." Maka Priscilla dan Aquila menemani Paulus di tempat-tempat yang baru, kota Efesus. Priscilla dan Aquila membuka rumahnya untuk menjadi gereja. Semakin banyak orang di Efesus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini, tentang Paulus yang pergi ke Korintus dan mereka berkumpul bersama dengan Aquila dan Priscilla. Nah, selanjutnya kakak mengajak adik-adik di rumah untuk menghafal ayat hafalan pada minggu. Ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. "Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Sekarang kakak mengajak adik-adik di rumah untuk lipat tangannya, tutup matanya dan berdoa. Dengarkan kakak berdoa ya adik-adik. "Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Kiranya kami saat dewasa nanti dapat diutus seperti Paulus menceritakan firman-Mu yang begitu indah, yang dapat memenangkan jiwa-jiwa di suatu saat nanti. Bapa, sekarang kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kami. Berkatilah juga kedua orang tua kami yang mendidik kami dan menjaga kami di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Sekian hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Dadah.